saw motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jadi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai mikrotik MTCNI ya teman-teman. Nah, di sini untuk bab yang ke-6 yaitu Basic Configuration. Di sini kita akan belajar yang pertama yaitu mengenai konfigurasi hostname ya teman-teman. Nah, di sini karena kita akan belajar mengenai mikrotik, teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan ya, teman-teman, untuk Pinet Lab-nya. Kita langsung saja buka. Di sini kita bisa tambahkan foldernya, misalnya mikrotik. Jika teman-teman sudah punya, teman-teman dapat langsung buka saja. Nah, di sini karena kita akan belajar mikrotik, di sini kita akan konfigurasi, teman-teman. Untuk topologinya, di sini kita akan buat topologi seperti ini, teman-teman. Nah, jadi nantinya di sini kita akan buat topologi seperti ini ya teman-teman. Ada router mikrotik yang terhubung ke internet atau ISP teman-teman. Di sini kita akan langsung saja konfigurasi ya teman-teman. Nah, jadi langkah pertama di sini kita bisa klik kanan lalu tambahkan node. Nah, di sini karena kita akan belajarnya mikrotik, kita tambahkan mikrotik router OS. Lalu di sini untuk image-nya itu versi ya teman-teman, versi mikrotik yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan 6.49. Lalu mikrotik name-nya itu saya menggunakan mikrotik saja. Lalu di sini untuk GEMU option-nya ini teman-teman, kita bisa kosongkan saja ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa langsung save. Lalu di sini kalian dapat nyalakan teman-teman. Cara menyalakannya tinggal klik yang ini teman-teman. Nah, sudah. Lalu agar mikrotiknya itu terhubung ke internet, kita bisa klik kanan, lalu pilih network teman-teman. Kita akan hubungkan dengan internet atau melalui ISP teman-teman. Di sini untuk net yang namanya atau nama atau prefixnya ini kita bisa ubah menjadi ISP. Lalu untuk tipenya itu kita dapat menggunakan manajemen cloud. Bisa saja teman-teman menggunakan yang CloudNet ya teman-teman. Nah, apa sih perbedaannya? Jika menggunakan manajemen cloud itu dapat IP privat teman-teman. Ranknya itu dari 192, untuk network itu bebas ya teman-teman. Lalu untuk yang CloudNet ini itu dapat IP privatnya itu yang ranknya 10 ya teman-teman, 10.10 detik berapa gitu. Oke, di sini kita bisa langsung save saja. Setelah itu di sini kita dapat hubungan teman-teman router mikrotiknya dengan ISP ya teman-teman. Kita klik yang tanda ini teman-teman, kabel. Lalu di sini kita bisa save ya teman-teman. Nah, di sini sudah teman-teman, kalian dapat login ya teman-teman ke terminal mikrotiknya. Nah, di sini untuk login pertama itu menggunakan admin ya teman-teman. Admin, lalu passwordnya dapat dikosongkan dulu. Nah, di sini kita bisa kita bisa enter saja teman-teman. Nah, di sini untuk change passwordnya itu kalian dapat kosongkan saja, kalian bisa Ctrl C. Nah, oke teman-teman, di sini sudah bisa ya teman-teman. Lalu untuk IP address-nya itu kalian dapat cek dengan perintah IP address print. Nah, oke teman-teman, jadi di sini IP-nya itu dinamik ya, menggunakan IP 192.168.43.225 teman-teman. Nah, di sini untuk membukanya kalian dapat juga melalui Winbox teman-teman. Di sini kita bisa search Winbox. Kita bisa run administrator. Nah, oke teman-teman, di sini untuk loginnya itu kalian bebas akan menggunakan apa ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan IP saja. Jika kalian dapat menggunakan MAC address juga bisa teman-teman. Nanti akan terdeteksi sendiri teman-teman. Di sini untuk loginnya itu menggunakan admin ya, karena hostname-nya belum kita ganti. Lalu passwordnya itu kita kosongkan saja. Di sini kita bisa connect. Nah, di sini untuk change passwordnya kalian dapat silang saja agar tidak ribet nantinya ya teman-teman. Untuk mengingat-ingat passwordnya kita bisa klik silang. Nah, lalu di sini kita akan konfigurasi mengenai hostname-nya teman-teman. Di sini kita bisa lihat untuk penjelasan materinya terlebih dahulu.
Nah, oke teman-teman. Jadi di sini untuk hostname di router itu terdapat di identity ya teman-teman. Di sini itu digunakan sebagai pengenal atau identitas. Jadi mengenali agar dapat mengenali router itu sendiri teman-teman. Nah, untuk setting hostname itu dapat dilakukan melalui CLI atau GUI ya teman-teman. Di sini ini teman-teman yang dinamakan hostname adalah yang di identity ya teman-teman. Langsung saja di sini kita akan konfigurasi teman-teman. Nah, di sini untuk cara mengganti hostname-nya, kalian dapat klik sistem, lalu pilih identity. Nah, di sini kalian dapat ubah sendiri, misalnya di sini RB. Lalu kita bisa apply. Oke. Nah, di sini sudah berganti, teman-teman. Lalu di sini kita bisa cek nih, teman-teman, di Mikrotik terminalnya. Nah, di sini untuk hostname-nya sudah berubah menjadi RB ya, teman-teman. Lalu di sini kita juga bisa cek di terminal Winbox-nya. Nah, di sini kita bisa kontrol C teman-teman, seperti tadi ya. Ini masuknya seperti awal pasti ingin memasukkan password. Nah, untuk cara mengecek melalui CLI itu bisa menggunakan terminal, lalu kalian bisa sistem, lalu identity ya teman-teman. Lalu print. Nah, di sini untuk hostname-nya adalah RB atau bisa manual teman-teman. Misalnya sistem dulu, kita bisa exit terlebih dahulu. Misalnya sistem, lalu identity, lalu print seperti ini teman-teman. Nah, jika sebelumnya ketika kita menggunakan setting lalu pilih identity itu kan menggunakan cara GUI. Nah, bagaimana menggunakan cara CLI-nya? Di sini kalian bisa menggunakan perintah yaitu set lalu name-nya. Misalnya RB strip Irna seperti ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah itu di sini kita bisa print. Nah, di sini untuk nama atau hostname-nya itu sudah berubah menjadi Irna. Kita bisa cek di IPnet-nya, teman-teman. Nah, oke, di sini juga sudah berubah ya, teman-teman, untuk hostname-nya. Jadi, seperti itu, teman-teman, untuk konfigurasi hostname, baik mau menggunakan CLI atau menggunakan GUI ya, teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai konfigurasi IP address ya, teman-teman. Nah, jadi untuk IP address itu belajar buat IP address pada perangkat router board. Itu setting IP address-nya itu dapat menggunakan dua cara, teman-teman. Menggunakan GUI maupun CLI. Lalu IP address itu juga digunakan untuk sebuah alamat ya, teman-teman, yang mengidentifikasi perangkat di internet. Nah, jadi di sini untuk caranya ini menggunakan GUI, teman-teman. Nanti kita akan praktekkan saja. Di sini kita bisa buka. Di sini kita akan konfigurasi melalui Winbox saja ya, teman-teman. Kita buka Winbox-nya. Nah, di sini untuk konfigurasinya kita sudah konfigurasi mengenai hostname-nya ya, teman-teman, yang kemarin atau video sebelumnya itu sudah. Nah, di sini untuk cara setting IP-nya kita akan menggunakan cara yang pertama itu menggunakan GUI. Kalian dapat klik saja menu IP lalu kalian pilih addresses, teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat satu IP address itu yang terhubung ke ISP ya, teman-teman, yaitu 192.168.43.225. Itu didapatkan secara dinamik ya, teman-teman, atau DHCP. Nah, di sini untuk cara menambahkannya melalui cara GUI, lalu kalian tambahkan ini saja, teman-teman, tanda plus. Lalu di sini untuk IP address-nya, misalnya kalian ingin menambahkan IP address 192.168.1, jangan lupa prefix-nya atau slash-nya itu /24. Lalu kalian dapat pilih nih, teman-teman, Ethernet-nya atau interface-nya. Di sini itu untuk cara mengecek interface-nya, kalian dapat buka di terminal Mikrotik-nya, lalu kalian dapat pilih atau ketikkan perintah interface print ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat 4 interface ya, teman-teman, yaitu ada Ethernet 1, Ethernet 2, dan sebagainya. Nah, di sini yang mengarah ke ISP itu kan menggunakan Ethernet 1, tapi di sini saya akan coba untuk menggunakan Ethernet 2, maka kalian dapat diubah, teman-teman. Nah, lalu di sini bisa apply, nanti networknya itu akan otomatis muncul sendiri, teman-teman.
Lalu di sini kita bisa klik OK. Nah, ini merupakan konfigurasi menggunakan MIUI. Bagaimana jika menggunakan CLI? Kalian dapat pergi ke terminal teman-teman yang ini. Ini kalian dapat kembali terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita bisa cek ya teman-teman untuk IP-nya. Kita bisa pergi ke interface screen terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk konfigurasi CLI kita akan menambahkan di Ethernet 3 ya teman-teman, karena video GUI itu kita telah menambahkan di Ethernet 2. Nah, di sini kalian dapat masuk ke IP address terlebih dahulu. Di sini sudah, lalu di sini untuk perintahnya yaitu add address lalu sama dengan, misalnya di sini saya akan menambahkan 192.168, misalnya 77.1, jangan lupa slashnya teman-teman. Seperti ini, lalu kita akan pasang di interface 3 ya teman-teman, Ethernet 3. Seperti ini, kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Di Ethernet 3 itu IP-nya 192.168.77.1/24 teman-teman. Nah, bagaimana untuk cara menghapusnya? Misalnya di sini saya akan menghapus untuk Ethernet 3. Di sini kita bisa buka untuk materinya teman-teman. Nah, jadi di sini terdapat perintah-perintah untuk meremove, mendisable, mengenable atau mengset atau mengedit teman-teman. Di sini itu terdapat nantinya akan perintahnya, misalnya meremove itu artinya menghapus IP address. Nah, di sini kita akan coba untuk menghapus ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa remove number 2 teman-teman, karena Ethernet 3 itu berada di number 2. Di sini kalian dapat lihat sendiri. Di sini kita bisa ketikkan yaitu remove number 2 teman-teman. Seperti ini. Lalu kita bisa print. Nah, di sini untuk Ethernet 3-nya itu sudah hilang ya, teman-teman. Lalu bagaimana untuk cara mendisable? Nah, di sini disable enable-nya, misalnya kita akan mendisable yang IP-nya 88.1, teman-teman. Di sini berada di number 1. Jadi kalian dapat lakukan perintah itu disable karena berada di number 1, kita pilih number 1. Kita bisa print. Nah, di sini silang ya teman-teman, tidak seperti yang di atas itu dynamic atau DHCP itu artinya aktif. Nah, di sini karena disilang itu menunjukkan bahwa tidak aktif atau sudah di disable. Nah, di sini untuk memodifikasi teman-teman, cara untuk memodifikasi, misalnya di sini saya ingin mengetikkan 99.1 bukan 88.1. Itu kalian dapat diedit atau melakukan set ya teman-teman dengan perintah yaitu set lalu set 1. Lalu addressnya teman-teman, address sama dengan 192.168, saya akan ubah ke 99.1/24. Seperti itu. Lalu di sini kita bisa print. Nah, di sini karena masih disable, maka kalian dapat melakukan enable teman-teman. Enable number 1. Lalu kita bisa print. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman, sudah berubah yang tadinya 88.1 karena sudah tak edit atau di set itu berubah menjadi 99.1. Tadinya disable sekarang sudah menjadi enable atau menjadi aktif ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjut ke materi yang ketiga yaitu mengenai tricks about CLI ya teman-teman. Nah, di sini pastinya ketika kalian mematikan laptop kalian atau komputer kalian itu pastinya pinetnya itu pastinya juga ikut mati ya teman-teman. Di sini kita dapat menyalakan mikrotiknya lagi, yaitu dengan cara bisa diklik. Nah, di sini akan otomatis nyala. Di sini kita akan hubungkan ke Winbox terlebih dahulu. 192.168.43.208 ini dapat juga berbeda ya teman-teman, karena itu menggunakan dynamic atau DHCP. Jadi IP-nya itu berubah-ubah. Di sini kalian dapat masuk saja ke Winbox-nya. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan belajar atau menggunakan trik mengenai CLI teman-teman. Jadi di sini untuk CLI itu menggunakan terminal ya teman-teman. Nah, di sini jika kalian menggunakan seperti video sebelumnya,
menggunakan Linux itu kan menggunakan CD ketika ingin membuka direktori. Nah, di sini ketika di Winbox itu bukan menggunakan direktori, tapi kita menyebutnya dengan menu ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba buka terminalnya. Di sini ketika kalian ingin membuka sebuah direktori atau menu ya teman-teman di Winbox itu kalian dapat menggunakan tanda slash seperti ini teman-teman. Jika di Winbox, tetapi jika di Linux itu kan menggunakan CD. Misalnya kalian dapat masuk ke CD Apache, berarti kalian dapat masuk ke Apache. Di sini misalnya kalian ingin masuk ke sistem teman-teman. Jadi kalian dapat menggunakan slash lalu sistem. Nah, di sini kalian sudah masuk ke menu sistem seperti itu ya, teman-teman. Lalu di sini misalnya kalian ingin masuk ke sistem identity. Nah, di sini juga sama ya, teman-teman, seperti ini. Lalu di sini kita bisa lakukan print misalnya. Nah, di sini untuk name-nya itu RB Irma. Nah, di sini jika kalian ingin kembali, jika kita menggunakan slash itu kan pasti kembalinya ke awal ya, teman-teman, seperti ini. Tetapi, jika kalian ingin kembalinya itu satu teman-teman, kembali ke sistemnya saja, bukan langsung ke menunya atau home-nya ya, teman-teman. Itu kalian dapat ketikkan tanda titik 2 kali seperti ini, teman-teman, lalu enter. Nah, ini kembalinya itu ke sistem, bukan ke awal atau ke home-nya ya, teman-teman. Seperti itu. Selain itu, untuk trik selanjutnya itu jika kalian ingin melakukan teman-teman masuk ke interface ini kan rada panjang ya teman-teman kita mengetiknya. Kita bisa ketikkan interface. Nah, di sini kita tap langsung muncul ya teman-teman, atau otomatis menggunakan atau langsung ke interface-nya. Di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa print. Oke, ini munculnya Ethernet-nya ya teman-teman, seperti itu. Jadi dapat menggunakan tabs yang ada di keyboard kalian. Lalu ada trik apa lagi sih teman-teman? Di sini kita bisa lihat ya teman-teman materinya. Nah, di sini terdapat tanda tanya teman-teman. Nah, tanda tanya ini tuh digunakan untuk menampilkan bantuan komen disertai keterangan. Jadi apa sih maksudnya? Jadi untuk tanda tanya ini itu digunakan ketika kalian lupa teman-teman. Lupa mengenai fitur yang ada di menu sistem itu apa saja sih? Nah, di sini kalian dapat cek sendiri teman-teman. Nah, di sini kita bisa keluar terlebih dahulu, lalu misalnya kita pilih tanda tanya ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja pastinya akan muncul teman-teman bantuan untuk komen-komennya. Misalnya kalian ingin membuka history, itu komennya history teman-teman. Di sini sudah ditunjukkan. Dengan membuka history itu kalian dapat mengetikkan komen history. Di sini kita bisa coba history. Nah, di sini nanti kalian dapat konfigurasi sendiri atau lihat sendiri teman-teman. Di dalam history itu ada apa saja. Nah, teman-teman, selanjutnya jika di Winbox itu kan karena menggunakan aplikasi, itu bisa menggunakan GUI atau menggunakan kursor yang seperti ini, teman-teman. Tetapi jika kalian itu menggunakan mikrotiknya langsung, di PC itu tidak dapat menggunakan kursor, teman-teman. Kalian dapat menggunakan tombol atas bawah yang ada di keyboard kalian ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai materi yang keempat, yaitu mengenai IP service ya, teman-teman. Nah, jadi IP service itu digunakan untuk masuk atau login ke dalam router OS, teman-teman. IP services ini dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu device dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut, teman-teman. Jadi untuk login itu berkaitan dengan port yang digunakan ya, teman-teman. Di sini kalian dapat buka IP services pada Winbox-nya. Di sini kita bisa buka pinetnya terlebih dahulu, teman-teman. Di sini untuk mikrotiknya sudah aktif, sudah saya hubungkan ke Winbox ya, teman-teman. Nah, di sini untuk konfigurasinya itu kalian dapat pergi ke menu IP, lalu services ya teman-teman, yang ini. Ini kita perbesar saja. Nah, jadi di sini nanti kita akan konfigurasi di IP services ini ya teman-teman. Di sini kita bisa untuk buka IP services lab-nya. Di sini untuk IP Services Lab itu di sini yang pertama kita akan melakukan disable semua device kecuali SSH dan Winbox, teman-teman. Jadi yang dapat diakses itu melalui SSH dan Winbox. Setelah
atau selain SSH dan Winbox itu tidak dapat melakukan akses atau login. Karena di sini kita bisa ketahui bahwa Mikrotik itu dapat diakses melalui Telnet, SSH, Winbox, dan lain sebagainya. Di sini kita akan melakukan disable semua service, dan yang hanya dapat login itu SSH dan Winbox. Yang kedua, di sini kita akan merubah port SSH itu menjadi 9022 dan Winbox-nya itu menjadi 3000. Lalu di sini kita akan login kembali ke router menggunakan default port. Lalu yang terakhir itu kita akan login kembali ke router menggunakan port yang sudah diubah, teman-teman. Di sini kita akan praktekkan yang pertama, yaitu disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Nah, cara untuk mendisable semua, di sini yang hanya aktif berarti SSH dan Winbox-nya saja, teman-teman. Kita bisa klik yang pertama. Nah, cara mendisable-nya kalian dapat klik tanda silang. Nah, di sini kita akan disable semua, teman-teman, kecuali SSH dan Winbox-nya. Nah, di sini sudah yang aktif hanya SSH dan Winbox ya, teman-teman. Di sini kita bisa coba melalui CMD menggunakan Telnet. Apakah bisa? Seharusnya tidak bisa ya, teman-teman. Kita bisa ketikkan Telnet, lalu IP-nya 192.168.43.71. Nah, di sini untuk connecting-nya itu Telnet not open connection ya, teman-teman. Tidak bisa. Connection failed, teman-teman. Karena di sini hanya bisa membuka itu SSH dan Winbox ya, teman-teman. Yang kedua, di sini kita bisa ubah untuk cara merubah portnya. Di sini kita bisa ubah portnya menjadi 9022. Lalu untuk available from itu misalnya di sini yang hanya dapat mengakses SSH itu IP71. Maka nanti di sini kalian dapat setting sendiri, teman-teman. Karena di sini saya akan buat semua IP itu dapat melakukan SSH. Di sini kita bisa kembalikan lagi, lalu kita bisa apply, lalu oke. Di sini kita setting juga yang untuk Winbox-nya. Untuk Winbox di sini kita ubah menjadi 3000 ya, teman-teman. Portnya 3000. Kita bisa apply, lalu oke. Ini untuk loginnya saya akan menggunakan putih ya, teman-teman. Kita akan coba menggunakan putih. Kita dapat masukkan IP-nya 192.168.43.71. Portnya menggunakan 9022. Sini kita bisa open. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Di sini kita bisa akses saja, lalu bisa login dengan admin. Nah, di sini sudah tampilan ke Mikrotiknya ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk yang Winbox-nya. Di sini kita bisa close putihnya. Ini Winbox-nya kita bisa close. Nah, di sini untuk menambahkan portnya itu kalian dapat menggunakan titik 2 ya, teman-teman. Titik 2 seperti ini, lalu portnya yaitu 3000. Kita bisa connect. Nah, jadi ini sudah bisa ya, teman-teman. Nah, karena di sini sudah bisa, kalian dapat ubah lagi ke konfigurasi awalnya ya, teman-teman. Di sini kita bisa ubah lagi portnya menjadi 22. Kita bisa apply, lalu oke. Ini ubah menjadi 8291. Kita bisa apply, lalu oke. Di sini kita bisa aktifkan lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di sini kita sudah kembali ke konfigurasi awal ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut ke materi yang kelima, yaitu mengenai router login manajemen user ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan belajar user apa saja sih yang bisa akses router kita. Nah, di sini untuk router OS itu sendiri, login manajemen itu digunakan untuk mengatur siapa saja yang dapat diizinkan masuk ke dalam router, baik itu melalui konsol, maupun terminal, maupun telnet, dan lain sebagainya. Di sini juga untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router, terdapat dua option, teman-teman, yaitu melalui local database dan radio server. Nah, di sini untuk manajemen usernya itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan grup maupun user. Nah, di sini kita bisa langsung saja buka Winbox-nya. Nah, teman-teman, jadi di sini kita itu sedang berada di user admin.
Nah, di sini untuk user admin itu user root ya teman-teman, user root utama dalam router Mikrotik. Nah, di sini ketika kalian ingin melakukan administrasi jaringan itu di user admin, itu dinilai kurang secure teman-teman atau tidak aman. Karena bisa jadi ada hacker yang menyerang atau brute score ya teman-teman ke Mikrotik kita. Nah, jadi orang-orang kan pasti tahu nih, IP ini pasti menggunakan user admin. Nah, jadi nanti hackernya itu lebih mudah teman-teman ketika menyerang atau melakukan brute score ya teman-teman. Di sini kita bisa search apa sih itu brute force. Di sini saya tadi sudah melakukan search nih. Jadi brute score itu seperti itu teman-teman, percobaan login yang berulang-ulang atau ingin melakukan penyerangan. Jadi ingin masuk ke Mikrotik kita secara berulang-ulang teman-teman. Nah, jadi di sini terdapat langkah-langkah yang dapat menyelesaikan masalah seperti ini, teman-teman. Di sini kita bisa buka dulu untuk materinya. Nah, di sini untuk grup itu kan profil pengelompokan user dan menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user. Sedangkan untuk user itu merupakan login, teman-teman. Username dan password dari suatu user. Di sini kita akan buat untuk user yang baru ya, teman-teman. Sistem, lalu kalian pilih yang users, teman-teman. Yang ini. Nah, di sini untuk user sendiri itu groupsnya itu dapat ada 3 ya teman-teman, yaitu ada full, read, dan write. Jika full itu maka semuanya dapat dilakukan atau dapat dilihat dan dapat diubah. Jika read hanya dapat read saja, jika di write berarti hanya dapat write saja. Di sini kita akan coba untuk menambahkan user baru. Nah, oke teman-teman, jadi di sini terdapat satu user yaitu user bawaan yaitu admin ya teman-teman. Di sini kita akan coba menambahkan user baru dengan klik tanda plus, lalu nama usernya misalnya Irna. Lalu grupnya itu saya akan buat full. Di sini untuk load address itu IP mana yang dapat mengakses ya teman-teman atau yang dapat login. Kalian dapat definisikan sendiri. Karena saya ingin membuat semua IP-nya itu bisa, maka saya menggunakan 000 ya teman-teman. Di sini untuk passwordnya misalnya 123. Oke, lalu di sini kita bisa apply, lalu oke. Nah, di sini kita akan coba untuk mendisable user admin. Di sini sudah bisa. Di sini kita akan lakukan pengujian ya teman-teman. 4352 ya teman-teman, kita akan coba untuk masuk ke Winbox-nya. 4352. Lalu loginnya itu menggunakan user Irna teman-teman. Passwordnya 123. Oke, kita konekkan. Nah, oke teman-teman, jadi di sini sudah bisa ya teman-teman. Loginnya menggunakan user yang tadi kita telah buat teman-teman. Nah, di sini untuk melihat user yang aktif, di sini kita bisa ke sistem, lalu users. Nah, di sini kita bisa cek aktif user. Nah, di sini yang aktif yaitu user Irna ya teman-teman. Untuk user adminnya karena kita telah mendisable maka tidak aktif. Seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk video yang terakhir kita akan belajar mengenai groups ya teman-teman. Dan di sini saya sudah membuka Winbox-nya dengan menggunakan user Irna. Jadi di sini kita akan berkenalan dengan grup yang nantinya itu digunakan untuk memberikan hak akses pada user atau permission ya teman-teman. Di sini kita buka materinya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini grup itu digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default-nya itu terdapat 3 grup di Mikrotik ya teman-teman. Yang pertama ada full, write, dan read atau permission. Apa sih perbedaannya? Jadi di sini ketika kita menggunakan grup yang full itu dapat menggunakan semua teman-teman. Dapat menggunakan read dan write. Jadi dapat melakukan edit maupun melihat saja. Jika read itu terdapat beberapa konfigurasi yang tidak dapat kita lakukan. Contohnya menambahkan IP, menambahkan IP dan lain sebagainya teman-teman. Jika menggunakan write itu dapat menambahkan IP tapi tidak dapat menambahkan users ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa coba teman-teman, kita bisa buka Winbox-nya. Nah, di sini kita bisa pilih sistem, lalu kita pilih users. Nah, di sini kemarin kita telah membuat user yaitu Irna. Lalu di sini kita akan coba buat lagi ya teman-teman. Kita bisa klik
user 1. Untuk grupnya saya akan buat yang read. Lalu allow address-nya kita kosongan saja, di sini menggunakan 00. Lalu untuk passwordnya kita bedakan 1, 2, 3, 4 dengan user yang kemarin telah kita buat. Bisa apply, lalu oke. Oke teman-teman, di sini kita akan coba login menggunakan Winbox lagi. Ini itu 52. Loginnya menggunakan user 1 ya teman-teman. User 1, passwordnya 1, 2, 3, 4. Oke, di sini kita sudah bisa masuk. Ini menggunakan user 1 teman-teman. Di sini kita bisa, misalnya kita klik IP, lalu kita bisa pilih addresses. Nah, di sini itu tidak dapat melakukan atau menambahkan IP address saja lagi teman-teman. Karena hanya melihat, read itu kan melihat, hanya dapat melihat, tidak dapat menambahkan atau mengkonfigurasi IP. Di sini kita bisa coba lagi untuk buka usersnya. Ini kita pilih sistem, lalu kita pilih users. Nah, di sini juga tidak dapat menambahkan user lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat user lagi teman-teman, yaitu user 2. Nah, jika di user 2 itu kita akan setting menjadi grupnya itu write ya teman-teman. Di sini kita sudah login menggunakan user Irna. Kita bisa tambahkan, kita pilih user 2, lalu kita pilih yang write. Ini, lalu passwordnya kita samakan saja dengan yang tadi. Apply, lalu oke. Di sini kita bisa login lagi dengan menggunakan user 2 ya teman-teman. User 2, lalu passwordnya 1, 2, 3, 4. Kita bisa connect. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa cek untuk IP address-nya. Jika di write itu dapat menambahkan IP address teman-teman. Di sini kita bisa coba pilih addresses. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Di sini menggunakan group write. Tetapi jika menggunakan group write itu tidak dapat menambahkan user lagi teman-teman. Di sini kita bisa cek. Kita bisa pilih sistem, lalu users. Nah, di sini tidak dapat menambahkan user lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman, perbedaan antara grup full, write, dan read teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu dulu ya video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.